Jadi apakah life in poor region atau life in income inequality region yang dialami oleh 2,5 miliar manusia di dunia ini yang tidak diselesaikan oleh ilmu ekonomi ya gitu ya. Kalaupun dibahas ini berada di paruh ketiga. Jadi mikro, makro, pembangunan ya. Nah, diselesaikannya hanya di pembangunan. Padahal mestinya sejak di ekonomi mikro itu sudah disentuh. Itu. Nah, kita hari ini berada dalam satu lembaga yang menggunakan nomenklatur Islam, FEBI ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan ini. Jadi kenapa ini kuliahnya masih digabung ya antara MKS, manajemen dan ekonomi syariah. Itu untuk mengingatkan bahwa bukan di 3 pertanyaan ini masalahnya, di apa, bagaimana, dan untuk siapa, juga bukan di scarcity, karena toh scarcity itu manusia tetap bisa mengantisipasinya ketika mereka sudah berada di sini dengan kembali kepada persoalan pendefinisian ekonomi itu ya, mengalokasikan sumber daya yang relatif langka ini, anggap saja itu terselesaikan solusinya ya, tinggal bagaimana pelaksanaannya. Sementara yang ini berada di ekonomi pembangunan di paruh ketiga itu ya, di paruh ketiga itu. Nah itu jadi oke, mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan. Nah sekarang jumlah populasi manusia di planet bumi ini 8 miliar. Nah nah ini kemarin kita sudah sampai sini ya. Dimulai dari surat Quraisy, ini Makkiyah sampai dengan Asy'ara, Makkiyah. Kemudian Madaniyahnya mulai dari Anfal sampai At-Taubah ayat 60 ya, Anfal 41 sampai At-Taubah 60, dan At-Taubah 60 itu zakat. Ya, itu zakat. Ini tampilan ayatnya. Ini kalau belum saya kirim, nanti saya kirim ya. Ini biar bisa dibaca langsung. Ini tampilan ayatnya dan ini landasan historisnya. Ini landasan historis nih, landasan sejarahnya. Jadi kenapa kalau kita ditanya dari mana mau mulainya? Dari surat Quraisy. Itu ya. Surat Quraisy itu menggambarkan bagaimana kondisi Quraisy. Saya kemarin menyebut andai boleh kita menggunakan istilah GDP Quraisy, nah, itu, tapi karena kan tidak pernah dicatat ya, karena pada masa itu kan belum ada pencatatan. Kita bisa melihat ini ilustrasinya, ya. Jadi ilustrasi dari nah ini ya. Jadi the Silk Road, jalur sutra klasik itu berupa jalur ekspedisi komoditi dari Tiongkok ke Romawi ya. Romawi Timur itu Bizantium, sementara Romawi dengan Persia itu melewati masa-masa perang yang nyaris tak berkesudahan selama kekaisaran itu berada ya, selama kekaisaran itu berdiri. Nah ini kita bisa temukan di sumber-sumber online, termasuk di Google ya, masuk aja ke Google. Ini dan ini 570 ya, 570 tuh. Gitu. 570 berarti kan bersamaan dengan kelahiran Nabi kita ya. Kemarin kita Muludan ya, bagi yang Muludan. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Ya, ilustrasinya seperti inilah. Ini gambar dapat saya ya, sketsa aja nih. Rihlatasi Taiwasaif, Rihlatasi Tai ini ke Yaman, Rihlatasi ini ke Syam, Yaman nih di selatan ya, Yaman di selatan, Syam di utara, Mesir timur sedikit, Palestina, Suriah, Yordan,
ini mestinya agak-agak ke sini nih, agak ke Persia Selatan ya. Ya mohon diperbaiki aja ya. Itu seperti itu. Nah, Hashim bin Abdul Manaf. Nah, ini Abdul Manaf inilah yang beberapa sumber menyebutkan usul ke Kaisar Romawi, Bizantium ya, Romawi Timur itu Bizantium. Ketika jalur komoditi dari Tiongkok ke Romawi itu terhalang. Jika menggunakan jalur darat ya, terhalang oleh wilayah Persia, sementara Persia dan Romawi itu perang nyaris tak berkesudahan. Abdul Manaf usul ke Kaisar Romawi untuk memindahkan jalur sutra itu ke selatan, ke Yaman, dan melalui jalur laut. Ya, ini Selat Malaka, Selat Malaka langsung mendarat di Guangzhou ini. Itu seperti itu. Nah ini Bandung di sini ya, ini Cipadung nih di sini. Oke, jadi seperti inilah yang kemudian ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Quraisy 1:2 li ilafi Quraisyin ilafihim rilatasita iwasai. Nah, kondisi ini kemudian menyebabkan yang kaya tambah kaya, ya, yang kaya tambah kaya, yang miskin tetap miskin atau boleh jadi tambah miskin, ya, yang miskin tetap miskin atau boleh jadi tambah miskin. Oke, ya sini. Oke. Nah, ini ayatnya. Kemudian, oke, kita lihat. Nah, jadi Quraisy 1:2, Al-Alaq 6:7. Kala innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Nah, disinilah ya. Ini mulai sebetulnya ini ayat ekonomi ini. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Nah, ini ya, melampaui batas. Ya, pada saat apa? Pada saat ini nih. Jadi sebelum ada ilaf, mereka sudah punya tradisi. Jadi ini apa? Segmentasi berbasis klimatologis ya. Segmentasi pasar berbasis klimatologis, seasonal segmentation. Pada musim dingin ke daerah yang lebih hangat, ke Yaman, ke selatan ini, kan ekuator di sini ya. Ini ekuator. Pada musim panas ke daerah yang lebih dingin, ke Syam, ke utara. Tuh, seperti itu. Dan itulah yang meningkatkan, istilah saya kemarin ya, GDP, dalam tanda kutip GDP Quraisy. Nah, inilah yang kemudian lahirnya ini nih, melampaui batas. Kenapa? Ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Nah, ini. Ya, gitu. Oke. Oke, ini ayat Qur'annya saya lewat dulu ya. Ayat Qur'annya saya lewat dulu. Kita masuk ke sini. Ya, yang kedua ini. Oke. Nah, inilah yang tidak terkemot oleh alur melingkar itu. Ini mekanisme pasar mikro ya. Mekanisme pasar mikro diagregasi jadi makro. Oke, dan ini adalah tokoh-tokoh ekonomi Islam. Ini foto-fotonya saya tampilkan. Ya. Foto-fotonya saya tampilkan dan ini adalah kutipan-kutipan yang saya sebutkan dari buku-buku yang dihasilkan oleh para tokoh itu. Nah ini, ya. Jadi ada buku berjudul What is Wrong with Islamic Economic? Apa sih yang salah dengan Islam ekonomi Islam itu? Nah, ini, ya. Ini nih, ini kata Akram Khan ya. Jadi kalau mau protes ke dia lah, gitu. Jadi kata Akram Khan ini stagnasi kita ini ya. Itu. Kenapa? Karena tidak 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 mengkemot ini nih dua kelompok ini ya, dua kelompok yang berada di luar alur melingkar itu. Oke, yang ada ya seperti ini ya. Jadi ketika kita mengatakan Islamic economic as represented by Islamic finance, ketika kita katakan Islamic finance as represented by Islamic bank, jadi baru berada di situ. Sementara Islamic bank sendiri ini nih device a series of legal trick. Ini yang sering yang sering dimunculkan itunya. Ya kita boleh tidak setuju ya dengan apa yang disampaikan ini, tetapi kenyataannya memang demikian. Oke, gitu. Islamic Bank now position themselves more closely to conventional bank. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi saya katakan ini bukan saya ya. Saya cuma kutip. Ya. Kemudian Ignatius
egalitarian spirit of the law of zakat and created a scenario where zakat is not able to help the billion of poor people around the globe. Ini yang tadi ini nih. Nah, ini ya nyambungnya ke sini nih. Ya, berapa bilion ya ini 2,5 itu. Ya, 2,5 miliar itu seperti itu. Dan ini yang kemudian dimunculkan oleh Muhammad Akram Khan itu. Gitu. Dan kita tahu di sini ya, di sini ini ya. Ah, ayat terakhir yang Madaniyah ini ya Taubah 60 apa? Zakat. Gitu ya. Zakat itu kan distribution, income distribution atau redistribution. Nah itu. Jadi sebetulnya ekonomi Islam tuh ya kalau nggak kemiskinan ketimpangan itu selesai ya. Gitu. Jadi musyarakah, mudharabah, musyawarah dan lain sebagainya itu sudah ada sebelum Arabic pra-Islam itu. Gitu ya. Oke. Nah, oke, jadi karena seperti ini maka oke. Nah, ini ya. Stop being pretentious. Pretentious itu apa sih? Ya, apa sombong lah gitu. Oh, kita Islam bisa menyelesaikan masalah perekonomian dunia. Nanti dulu. Yang seperti apa? Gitu. Kenyataannya seperti ini kok hari ini ya. Gitu. Oke, itu ya. Itu. Jadi apa? Tapi ya ini Menzir Kaf ini menyampaikan narasi-narasi yang tetap positif, tetap semangat, agar bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan perekonomian itu berdasarkan ekonomi atau berdasarkan konsep Islam dengan terus melakukan kajian-kajian dan penelitian-penelitian serta upaya-upaya yang mengarah kepada pengentasan kemiskinan dan menurunkan tingkat income inequality, ketimpangan distribusi pendapatan dengan konsep-konsep Islam yang ada dan terus digagas. Sehingga ini ya. Jadi ini nih ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tokoh ya. Saudara boleh googling lah. Timur Quran, Umar Chapra, Bakir Sadar, Metwali, Monzir Kahab, Akram Khan. Bagaimana pemikiran-pemikirannya, dan ini bisa kita susun, bisa kita rencanakan untuk penyelesaian disertasi kita. Penyelesaian skripsi kita. Mohon maaf. Oke. Jadi ini nanti silakan dibaca aja ya. Saya langsung loncat ke persamaannya. Nah, ini. Jadi ini ya. Mana sih batas yang dilampaui itu? Ketika mereka melihat dirinya serba berkecukupan itu ya. Ini nih. Batasnya ini nih. Oke ya. Tuh. Ya. Kan anggap saja satu lingkaran ini kan 100% ya. Nah, ketika lingkaran ini 100% dan 2,5%-nya tidak dikeluarkan, maka disitulah Al-Quran, hadis ya, menyatakan bahwa manusia itu melampaui batas. Nah ini ya. Oke. Oke. Jadi ini persamaan identitas. Sebetulnya ini sama dengan, tetapi kenapa di sini ada tanda besar lebih besarnya, kan tidak semuanya harus dihabiskan, ya. Ini kalau di ekonomi konvensional kan P1X1 plus P2X2. Ini sum of P1X1 ditambah dengan P2X2. Nah, Islamnya ini ada nih, ada G. Ya. G itu apa? Zakat. Oke. Zakat 2,5%, tahulah ya. Kemudian zakat yang 5%. Zakat 2,5%, tijaroh, zakat mah. Zakat yang 5% ini pertanian dengan biaya. Zakat yang 10% ini pertanian tanpa biaya, tak ada hujan dan sebagainya. Zakat yang 20%
ini rikaz, ya. Kemudian ini ada yang 25% dan ada yang 33,33%. Nah, kita lari dulu ke yang 33,33% ini. Ini apa? Wasiat. Ya, wasiat. Hadisnya as-sulus was-sulus kasir. Sepertiga dan sepertiga itu banyak. Yang oleh Ibnu Abbas dimaknai terlalu banyak. Sehingga pendapat Ibnu Abbas tentang yang sepertiga itu berubah menjadi seperempat. Jadi kalau seperempat di sini itu ya. Jadi seperempat di sini. Jadi ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa dijadikan batas agar tidak melampaui batas. Nah, itu ya. Kalau innal insana la yatgha, kita manusia itu berpotensi yatgha ketika ada hak orang lain ya yang harus dikeluarkan mulai dari 25 sampai dengan 33,33%. Ini. Oke, mari kita lihat sekarang. Jika diasumsikan utilitas uang bagi seorang muslim adalah positif, maka persamaan berikutnya dapat dirumuskan menjadi ini. Itu ya. Gitu. Oke. Jadi ini M mana ya? Dikurangi zakat, dikurangi ini nih. Agregat ini ya, P1 kali X1 tambah P2 kali X2. Oke, dikurangi religious expenditure lainnya. Ziswaf gitu ya. Wafnya itu ya. Infak, sedekah, wakaf. Nah itu ya. Infak, sedekah, wakaf. Kan zakatnya wajib. Andai kita berpegang bahwa yang wajib itu hanya zakat. Tapi andai kita berpegang bahwa ada kewajiban lain, inna fil mali haqqan siwa zakah, ada kewajiban lain di luar zakat, maka ya masuklah religious expenditure yang lain, termasuk filantropi. Ya. Oke, kita lihat ini, ya. Jadi kita kasihnya ke sini, dan ke sini, ya. Miskin dan timpang, itu ya, miskin dan timpang. Jadi distribusinya tuh. Jadi kalau kita kembali ke sini nih, nah kesinilah ya, tuh, definisi ekonomi awal ini nih. Mengalokasikan sumber daya ini. Jadi kan relatif langkahnya juga relatif ya, kondisional aja. Jadi mengalokasikan sumber daya, oke, melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ditambah dengan, nah itu yang apa yang kalau kita tidak keluarkan kita menjadi berpeluang dianggap melewati batas berdasarkan berdasarkan surat al-alaq tadi ya. Oke, mana batas-batasnya ini ya, mana batas-batasnya ini. Tuh ya. Oke, kita lihat dulu. Oke. Nah, di ekonomi pembangunan polanya hanya satu, apa? Injeksi. Gitu ya. Jadi polanya injeksi. Jadi agar nah ini ya. Ini kan alur melingkar itu kan di sini. Tidak ada yang ke sini, tidak ada yang ke sini. Ya. Alur melingkar itu kan hanya di sini. Sementara orang-orang yang ada di orang-orang yang ada di sini nih, ini kan tidak masuk alur melingkar. Di pertemuan kemarin saya katakan, kan sumber daya juga tidak ada. Maka injeksilah, sehingga mereka punya sumber daya. Tuh, seperti itu ya. Ketika sudah diinjeksi, maka, nah ini. Oke. Sekarang di ekonomi konvensional, ini ada kalimat ini nih. Shifting income to less wealthy families will increase overall consumption and stimulate the economy. Siapa yang mengatakan ini nih? Don Bush, Fisher, and Starks. Ini ada di ekonomi makro. Ya. Oke, saya blok dulu ya. Saya blok dulu sampai sini. Saya copy. Sekarang mari kita lihat.
Oke, saya pastikan sini ya. Hmm, oke. Saya cari book saja ya. Nah, Don Bush, Fisher and Start 2014, halaman 333. Tuh, ya. Ini ya. Tuh, ini ada di ekonomi makro nih. Shifting income to less wealthy families will increase overall consumption and stimulate the economy. Ya. Jadi yang bicara bukan saya nih, yang bicara Don Bush, Fisher and Start ini ya. Ini nih. Ya, Don Bush, Fisher and Start. Nih. Jadi saya nggak yakin juga tiga orang ini baca ekonomi Islam ya, saya nggak yakin lah dan nggak ada rujukannya. Tapi kita lihat nih. Oke, saya tiga tempat. Oke, oke, kalau di mute dulu. Oke, oke. Tapi ketika mereka menggunakan hasil kajian-kajian terdahulu, narasi teoritik, penelitian, mereka sampai kepada kesimpulan ini. Shifting income to less wealthy families will increase overall consumption and stimulate the economy. Jadi, andai pun tidak ada keparahan, kedalaman kemiskinan itu, ya berbagi itu ya will increase overall consumption and stimulate the economy. Itu. Jadi ini mohon diingat terus ya, mohon diingat terus bahwa di mana titik temunya Islam, perspektif Islam dengan konvensional itu atau yang tidak menggunakan istilah Islam itu ya di sini. Itu titik temunya itu di sini ya. Oke, nanti e-booknya saya kirim lah insya Allah ya habis tayangan ini. Itu seperti itu, kemudian kembali ke sini. Nah, ketika ini sudah dilakukan injeksi, ya, ketika injeksi sudah dilakukan dari mana? Dari Ziswaf plus filantropi itu, maka ini menjadi tidak ada. Oke. Nah, inilah panduan wahyunya. Kan kampus kita Wahyu Memandu Ilmu itu ya. Jadi Wahyu Memandu Ilmu Ekonomi di FEBI. Maka inilah ayat-ayatnya dan hadisnya. Tadi sudah saya tampilkan di slide yang sebelumnya itu, di yang kemarin. Kemudian inilah program-program yang bisa kita lakukan. Dan ingat nih, atau Bahayat 60 itu diakhiri dengan atau di akhir di sebelum akhir ayatnya ada frasa faridotan minallah. Merupakan suatu kefarduan. Ya. Jadi mengentaskan kemiskinan, ya, kemudian asnaf-asnaf yang lain itu merupakan faridotan minallah. Dan hari ini kita menemukan rikob itu, perbudakan itu dalam bentuk yang lain, human trafficking. Nah, maka untuk mencegah terjadinya itu, ya lakukanlah distribusi income atau redistribusi, ya, income redistribution itu. Oke, itu dan albir itu adalah konsep yang dihubungkan dengan al-muttaqun, ya. Albir kebaikan dengan al-muttaqun, orang-orang yang takwa. Nah, ini mustahik, ini instrumen. Mustahiknya Yatama, Baqarah 177, Taubah 60, Fuqara, Taubah 60, Masakin, Rikob. Nah, ini ya. Yatama, Fuqara, Masakin, Rikob. Instrumennya zakat, infak, sedekah, wakaf, plus filantropi. Oke, itu seperti itu. Nah, ketika ini dihadapkan kepada fenomena ekonomi hari ini, di mana
yatim, fukara, masakin, dan rikob dalam bentuk lain ya, rikobnya dalam bentuk lain itu human trafficking itu, maka inilah program-programnya. Ya, untuk Yatama kita bisa meng-create full beasiswa jangka pendek, full living cost jangka pendek, pelatihan permodalan lapangan kerja. Untuk Fukoro emergency exit-nya ini ya, pelatihan permodalan lapangan kerja. Anggap saja Yatama ini usia sekolah lah ya, ini seperti Masakin, pelatihan permodalan lapangan kerja. Kenapa di Masakin tidak ada emergency exit? Ya karena Fukoro jauh lebih parah. Kan gitu ya, itu kemudian Rikob ini pelatihan permodalan lapangan kerja. Dalam human trafficking seringkali orang di sini tertipu ya, seringkali orang tertipu atau ditipu gitu ya, itu. Oke, untuk infak ini programnya idem dan seterusnya. Nah untuk wakaf ya, jadi infak, sedekah dan lain sebagainya ini idem. Nah untuk wakaf ini prioritas sarana dan prasarana, baik bagi Yatama, Fukoro, Masakin, dan Rikob. Itu seperti itu. Oke, nah ini berhasil dilaksanakan dua fenomena ini, mudah-mudahan kita bisa selesaikan ya. Terserah terserah itu dari aspek sudut pandang ya, perspektif. Apakah kita hanya menggunakan ilmu ekonomi, economics ya, ini ya, tuh. Oke, atau kita menggunakan Islam, itu menggunakan Islam ya, ini ayat Qurannya, hadisnya, dan seterusnya. Oke, jadi itu dulu tambahan dari yang minggu kemarin itu. Oke, sebentar. Ya, tambahan dari yang minggu kemarin, apa yang bisa kita bahas, baik ini kelas mikro, kelas makro di MKS, kelas ekonomi pembangunan di manajemen, kelas E dan kelas F, dan ekonomi syariah kelas A ya, itu seperti itu. Oke, nah ini dulu, lumayan lah ya, ada 17 orang. Jadi terima kasih bagi yang hadir. Bagi yang tidak hadir, silahkan menyimak tayangan YouTube saya seperti biasa. Carilah sudut-sudut carilah sudut-sudut kampus kita, di kampus kita, sudut-sudut ruang, sudut-sudut space ya di kampus kita yang free hotspot area, dan silakan menyimak tayangan saya di akun YouTube saya, dan ini tentu saja tidak publik ya, tidak publik, terbatas hanya bagi mahasiswa saya. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini barusan tuh, tadi pagi 2 kali saya diambil darah ya itu. Ekspresi fotonya takut jarum suntik gitu. 2 kali diambil darah dan hasilnya barusan 2:30 itu. Hasilnya baru saya peroleh, sehingga sudahlah kita bikin tayangan aja gitu. Dan ya alhamdulillah ini ada sekian orang yang luring ya. Daring Zoom gitu ya. Ada sekian orang yang daring Zoom, dan selebihnya yang tidak sempat hadir boleh mengikuti tayangan YouTube saya. Oke, jadi prinsipnya ekonomi Islam itu bagaimana mengentaskan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan pendapatan. Intinya itu ya. Kalau kita melihat tadi ayat baik Makkiyah ataupun Madaniyah plus hadisnya, itu seperti itu. Instrumennya Islam hanya satu yang ditolak oleh Islam, apa? Riba. Itu ya. Jadi riba ditolak. Ya. Jadi kegiatan perekonomian Arabik pra-Islam itu, di mana riba menjadi salah satu wujudnya, itu ditolak. Jadi instrumen yang ditolak adalah instrumen riba. Ya, maisir, goror, maghrib duha itu ya, maisir,
gharar, riba, julum, jahalah itu ya. Itu seperti itu. Itu dari aspek instrumen, dari aspek substansi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Itu. Kalau mau ditambah tadi falak tahamal akobah, wa ma'adrokabal akobah, fakku rokobah, memanusiakan manusia. Sekarang memanusiakan manusia itu bentuknya menghindarkan orang dari penipuan human trafficking, dari tindakan kriminal human trafficking. Karena sebetulnya orang yang terjebak atau tertipu oleh program-program tertentu, lowongan kerja tertentu yang ternyata setelah dimasuki berbeda dengan apa yang diinformasikan sebelumnya, dan banyak dalam bentuk human trafficking, sehingga orang yang mengikuti atau ya masuk ke dalam jebakan itu menjadi tidak bisa kemana-mana lagi, itu bentuk lain dari akobah, fakur akobah, rikob itu ya dalam asnaf zakat itu di era modern sekarang itu ya. Jadi mudharabah, musyarakah, musyaroah, mukhabaroh dan lain sebagainya itu instrumen sudah ada sejak Arabik pra-Islam. Jadi gimana? Ya Islam nggak usah juga ngaku bahwa itu tipikal Islam, ya. Ada toh dalam kenyataannya itu sudah dikerjakan, sudah dilakukan oleh para pelaku bisnis ekonomi jauh-jauh hari sebelum Arabik pra-Islam itu, ya. Jadi qoblal bi'tsah, Nabi qoblal bi'tsah kan Nabi sendiri mudharib harta Khadijah, kan gitu ya. Dan tidak hanya Nabi sebagai mudharib pada saat itu. Ya. Bedanya mudharib ketika Khadijah dimudarobahkan oleh Nabi kita itu keuntungannya berlipat ganda. Itu tadi jujur tadi ya, yang empat sifat Nabi lah. Jujur, sidik, amanah, tabligh, fatonah itu ya. Itu seperti itu. Oke. Jadi secara instrumentatif maghrib duha, maisir, gharar, riba, julum, dan jahalah, dan yang sertakan, yang diikutkan ke yang secara instrumen tadi, substansinya untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan atau menekan ketimpangan distribusi pendapatan, dan memanusiakan manusia. Itu ya, 3. Kemiskinan, ketimpangan, perbudakan. Instrumennya menghilangkan maisir, gharar, riba, julum, jahalah. Itu jadi gampang aja. Biar gampang mengingatnya, maghrib duha. Itu ya, duhanya jadi zuha itu ya. Ya cocok logi lah. Itu seperti itu. Oke. Nah, insya Allah minggu depan kita mulai masuk ke materi yang sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi kalaupun ada tayangannya terpisah, ya baik dari MKS, dari manajemen dan dari ekonomi syariah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Agnia, Adrian Satria, Imang Abdul Hatta, Sani, Ilham Nurjaman, Taufa Salsabila, Zahra. Ini Zahranya ada 2 ya. Ada kemudian Saira, Siti Khairul Alawiyah, Sri Rahayu, Sofi, kemudian Amar Isadi, kemudian Siti Sarah dan Asmarista Geni. Ada yang mau tanyakan? Cukup? Halo? Oke, kalau cukup kita tutup. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Halo. Oke, kalau tidak tanyakan kita cukupkan saja dulu ya. Kita cukupkan saja dulu. Nanti silakan disimak oleh masing-masing ya, oleh masing-masing di YouTube saya. Kalau mau diunduh, diunduh. Tetap semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq, nasrullah wa qarib wa basyiril mu'minin. Oh, sebentar, mic-nya tidak diizinkan. Oh ya? Sri Rahayu. Sebentar, mana Sri Rahayu?
Sebentar. View galeri. Oh, sudah cukup. Ya sudah, nggak jadi ya nanya. Oke, oke. Yang lain masih ada. Jangan-jangan masih ada nih. Enggak. Kok bisa saya nge-mute semua barangkali ya? Enggak tahu nih mana yang kepijit. Oke, enggak apa-apa. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Terima kasih, Bapak.